Waalaikumsalam, selamat pagi. Ketua Panitia, Bu Prof Puji, saya izin 10 menit ya, saya buka kegiatan satu dan saya balik lagi mesti mendengarkan ya. Selamat pokoknya sukses, terima mohon kasih maaf sekali Pak Puji, Prof Hasan ya. Ibu Ayu, mohon maaf, 10 menit saya buka kegiatan, saya turun lagi ya. Ini kegiatan lantai 3 Bu, jadi saya di 2, lantai 3, baru saya turun lagi 1. Kami sangat maklum kesibukan Pak Dekan. Mohon maaf ya Prof Puji Terima kasih sekali Pak Dekan. Ya, makasih, matur nuwun Bu. Ya. Waduh, bahasa Jawanya pintar juga ini Pak Dekan. Saiki Bu. Lama di Jogja juga Bu. Ya. Kasih ya Bu, ya matur nuwun. Membuka di seminar lain. Recording in progress.
Terima kasih sekali Dr. Weil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi semuanya. Shalom. Terima kasih. Ya, terima kasih. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa, Bu. Sekali ya. Kalau begitu mohon izin share screen. Mungkin kami diundang dulu sebagai co-host ya. Sudah, Pak. Share screen ya. Sudah bisa. Baik. Sebentar. Ya, apakah saya sudah diundang sebagai co-host? Ya, sudah. Oke, sebentar. Kalau begitu saya siapkan dulu. Sebentar, mohon maaf. Ya. Ya, mudah-mudahan sudah kelihatan ya Bapak Ibu, para guru besar. Ya, terima kasih. Ini yang pertama saya haturkan terima kasih sekali kepada Pak Dekan, kepada Bapak Ketua Jurusan dan Ibu Ketua Prodi atas kesempatan yang diberikan kepada saya, juga kepada Pak Weil untuk bisa bergabung dengan Bapak Ibu semua. Jadi kalau tadi disebutkan bahwa 1 jam mungkin tidak perlu sampai segitu, saya akan menyampaikan dalam waktu yang singkat, namun mudah-mudahan ini akan lebih banyak kita diskusi kalau ada yang begitu Bapak Ibu, saya mohon izin untuk memulai acara presentasi saya. Yang pertama, judul presentasi saya adalah pemanfaatan aromatase bloker alami asal biota laut pada unggas. Sebetulnya tidak pada unggas saja, tetapi pada roden saya juga sudah melihat bagaimana itu potensi, sebenarnya potensi biota asal laut. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mulai, ini kenapa sih aromatase bloker itu apa sebetulnya? Intinya bahwa testosteron yang ada di dalam tubuh kita itu akan diubah menjadi estradiol atau menjadi estrogen. Nah, padahal kita tahu bahwa untuk hewan jantan yang namanya testosteron itu pasti sangat penting sekali, sehingga saya ingin bagaimana caranya agar testosteron itu tetap tinggi di dalam tubuh. Intinya itu. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa yang mengubah adalah enzim aromatase, maka ini saya beri blokernya. Saya beri bloker sehingga tidak ada yang mengubah testosteron menjadi estrogen. Oleh karena itu testosteronnya tetap tinggi terus. Itu sebetulnya makna dari isi paper saya itu. Nah, ini sebenarnya nanti kita outline-nya apa? Kita akan melakukan pengenalan bagaimana aromatase blocker, kemudian saya juga akan menjelaskan ini hasil-hasil penelitian yang sudah saya kaji. Bapak Ibu sekalian, ini background-nya ini sebetulnya kenapa toh saya kok jadi tertarik pada aromatase blocker. Ini memang berangkat dari makanan laut itu ya, yang oyster terutama. Ini pasti sangat cocok kalau di Unpadi di daerah Ambon ya, pasti banyak, pasti sangat murah. Ini beruntung sekali Bapak Ibu. Nah, kita tahu bahwa tiram atau oyster ini ternyata kan sangat besar manfaatnya. Dia sudah diketahui sebagai afrodisiak. Gitu? Afrodisiak, dia akan meningkatkan sex drive pada pejantan. Oyster itu. Kemudian itu sudah sangat terbukti
bahwa sebetulnya yang oyster itu apa sebetulnya yang zat aktif yang bisa meningkatkan testosteron itu. Oh, ternyata yang bisa mengaktifkan itu adalah zinc sebetulnya. Zincnya. Kemudian saya berpikir, wah kalau oysternya, kalau tiramnya, dagingnya kan mahal, di tempat kami itu mahal. Beruntung sekali Bapak Ibu bisa menikmati dengan murah. Tapi kalau di tempat kami itu sangat mahal. Sehingga kami berpikir kalau dagingnya saja bisa bermanfaat untuk meningkatkan testosteron, pasti cangkangnya harapan saya juga dapat meningkatkan testosteron. Jadi sebetulnya itu sejarahnya kenapa saya tertarik dengan penelitian ini. Biasanya cangkang itu hanya digunakan, hanya diambil sebagai kalsiumnya, diambil. Wah itu ternyata mungkin kalau kalsium tidak terlalu mahal, tetapi ternyata ini bisa meningkatkan testosteron. Ya itu yang dagingnya sudah jelas terbukti, tapi yang shell-nya, yang kerangnya itu ternyata juga bisa meningkatkan testosteron. Itu sebetulnya yang menjadi background dari penelitian kami seperti itu. Nah Bapak Ibu, saya ulangi sekali lagi bahwa yang namanya enzim aromatase adalah enzim yang mengkonversi atau enzim yang mengubah testosteron menjadi estradiol. Sementara kita tahu bahwa testosteron itu sangat bermanfaat bagi pejantan. Kenapa ini harus diubah jadi estradiol? Sudah biarkan saja jadi testosteron. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa testosteron itu fungsinya vital bagi pejantan. Demikian pula bagi hewan tentu saja. Bagi unggas, bagi burung, dia yang mengendalikan suara. Bagi otot untuk ayam bangkok, dia yang mengendalikan. Semuanya, hampir semuanya yang mengendalikan. Supaya penampilannya bagus, supaya pial, supaya ini bagus, semua tergantung kepada testosteron. Sebenarnya kan untuk manusia apalagi ini ya, semua dikendalikan oleh testosteron. Nah, alangkah indahnya andai testosteron itu bisa kita biasakan, bisa kita kondisikan tinggi terus-menerus. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Kemudian ternyata enzim aromatase ini yang bertugas kan enzim aromatase ya. Enzim aromatase itu terdapatnya di mana? Ternyata banyak sekali. Di otak, di sumsum tulang, di otot, di sperma, dan masih banyak lagi. Semua itu ada enzim aromatase. Wah berarti ini giat ini, testosteron ini akan diubah jadi estradiol, maka kita blok saja supaya testosteronnya menjadi tetap tinggi. Nah, sebetulnya siapa yang menjadi blokernya itu siapa? Siapa yang akan menghentikan enzim aromatase itu? Nah, yang menghentikan itu sebetulnya, ya jadi kalau ini aromatase blocker, ini ada saya lingkari blocker karena dia yang mendepres, dia yang menghentikan aromatase supaya tidak ada pengubahan dari testosteron ke estradiol, supaya testosteron di tubuh tetap tinggi. Nah ini ternyata sebetulnya yang zat yang aktifnya itu adalah zinc atau Zn. Oh, jadi wajar ya kalau ada pasien, ada hewan yang kekurangan sperma dan sebagainya, dia bisa disembuhkan dengan mengkonsumsi tiram, mengkonsumsi kerang, mengkonsumsi apa, gitu ya. Kemudian juga ini harapannya dengan diberi aromatase blocker, maka hormon testosteron menjadi stabil tinggi terus. Itu harapan kami. Nah inilah dia sebetulnya. Sebenarnya dari sederhana sekali. Sebetulnya yang mengakibatkan semuanya itu adalah zinc. Zinc yang membuat tubuh menjadi mempunyai testosteron yang tinggi terus itu adalah zinc. Nah kemudian ini sudah terbukti. Jadi laki-laki yang defisiensi zinc itu akan mengakibatkan kadar testosteronnya rendah. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, kalau pasien atau kalau laki-laki lower testosteronnya rendah, maka akibatnya Ibu, kira-kira apa ini ya? Wah ini ibu-ibu mungkin tidak senang ini ya. Kenapa? Karena
kemudian sex drive-nya menjadi rendah. Ya kan? Kemudian juga produksi spermatozoanya juga menjadi rendah. Nah, oleh karena itu kita harus, kemudian saya mencari-cari ini apa harusnya. Oh, kalau begitu kita lihat ini efek anti aromatasenya bagaimana. Gitu, kalau itu di aromatasenya diblok, diantikan, maka testosteron akan menjadi tinggi. Siapa yang bertindak sebagai anti aromatase ini? Yang bertindak sebagai anti aromatase atau aromatase blocker itu tidak lain adalah zinc itu sendiri. Makanya zinc itu sebenarnya merupakan precursor pembentukan testosteron. Itu kira-kira. Lalu apa saja sih yang termasuk aromatase blocker itu? Oh, itu bisa hewan, itu bisa biota laut, itu bisa tanaman ternyata. Kalau produk hewan sudah jelas, kerang, ikan belut, tiram, dan lain-lain. Ya toh? Tapi yang jelas yang berperan itu adalah zinc. Nah, kemudian kalau produk tanaman bagaimana nih, terdapat di mana nih aromatase blocker ini? Kan tidak hanya pada biota laut dan hewan. Oh, ternyata bunga kol. Oh, ternyata brokoli. Lettuce itu yang suka dibikin salad itu ya. Lettuce, kemudian jamur. Jadi percaya ya sekarang kalau penderita kanker itu kan disuruh apa? Disuruh mengkonsumsi apa? Disuruh mengkonsumsi brokoli banyak, disuruh mengkonsumsi zinc, disuruh mengkonsumsi bunga kol. Lalu kira-kira ini apa kaitannya kalau brokoli dan bunga kol? Ya tentu saja karena apa? Karena bunga kol ini juga mengandung aromatase blocker. Jadi dalam kondisi tumor atau kanker itu estradiol itu adalah menjadi penyebab dari kanker kanker uterus dan sebagainya. Oleh karena itu kalau si pasien mengkonsumsi brokoli atau bunga kol, maka pengubahannya nanti akan ditegah juga. Namun untuk tanaman ini bukanlah zinc yang aktif, dia yang aktif adalah indol 3-karbinol. Dia yang bisa menekan estradiol. Karena apa? Estradiolnya memang kondisi kanker atau tumor harus dicegah, diturunkan. Karena apa? Estradiol dianggap nanti menyuburkan kanker gitu. Nah, indol karbinol ini yang terdapat di dalam bunga kol, di dalam brokoli, itu bisa terbentuk tidak langsung sebetulnya Bapak Ibu. Nah, ini tidak langsung sebetulnya, tetapi apa? Yang ada di dalam tubuh adalah indol trimethylglucosinol. Ini yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian ketika bunga kol, bunga kol dan brokoli itu kita kunyah, terjadi mirosinase. Dengan proses mirosinase kemudian akan terbentuk indol 3-karbinol. Itulah yang aktif untuk mencegah pembentukan estrogen atau estradiol. Jadi ini saya hanya membedakan kalau yang biota laut apa yang aktif adalah zinc, tapi kalau di tanaman sebenarnya yang aktif adalah indol 3-karbinol. Ya, jadi sekali lagi kita kalau kembali ke biota laut sebetulnya itu kita tidak perlu makan tiramnya atau kerangnya. Kita cukup dengan cangkangnya saja. Ini kalau ada adik-adik mahasiswa di sini, ini biasanya ya, kalau membuat proposal yang sifatnya dulu, pertama kali saya buatnya proposal apa? Dari limbah menjadi berkah, ada kata-kata itu. Kenapa saya katakan limbah? Lah yang saya gunakan hanya cangkangnya saja, ya toh? Kalau di tempat kami tiram, kerang itu, waduh, makanan yang mahal, berbeda dengan di sini yang kami itu sangat mahal, sehingga kami manfaatkan saja cangkangnya. Kalau di daging ada, pasti di cangkang, itu pemikiran saya, dan ternyata juga betul.
Nah, ini sekali lagi aromatase blocker. Mekanismenya bagaimana? Dari testosteron dia akan diubah menjadi estradiol oleh enzim aromatase. Oh, kalau begitu ini saja yang kita blok. Kita beri blokernya. Sehingga testosteron ini tidak akan diubah jadi estradiol. Testosteron ini akan tinggi terus. Dan beruntunglah bagi hewan jantan. Beruntunglah bagi bapak-bapak yang mempunyai testosteron tinggi kan begitu. Jadi biasanya ini hanya dimanfaatkan untuk kalsiumnya saja. Kalau kalsiumnya saya kira tidak terlalu ini ya, karena kalsium murah, tapi kalau testosteron itu mahal. Begitu kira-kira. Nah, ini memang sama. Kenapa saya nanti kalau adik-adik atau bapak ibu mau mengambil sampelnya, ambil yang dari adipose, hipotalamus, testis, gonad. Karena apa? Karena memang gen-gen aromatase ini terdapatnya di sini. Nah, jadi kalau kita mau membuktikan apakah zinc itu memang memblok, ya ambil ini organ-organ ini. Gitu ya ceritanya. Nah, ini kemudian kita mengulang sejenak, bagaimana sih sebetulnya sintesis testosteron ini. Wah, ini Pak Wael ini masih hafal di luar kepala ini ya. Ya, jadi begitu, ini sintesis testosteron. Jadi awalnya memang testosteron itu dibuat dari kolesterol. Ya toh Bapak Ibu. Tapi ini kolesterol kalau pada manusia, oh ya kita memang mengkonsumsi kolesterol, tidak masalah. Tapi bagaimana ya yang sapi, yang unggas, yang ini dia tidak mengkonsumsi kolesterol, tetapi dia kok bisa sih punya testosteron nih? Nah itu nanti kira-kira bagaimana mungkin nanti bisa jadi bahan diskusi kita. Sama ini sebenarnya, ini testosteron dan menjadi estradiol ini karena setiap proses testosteron akan diubah menjadi testosteron oleh enzim aromatase. Sebetulnya ini juga hampir sama. Nah, ini kira-kira yang pada burung. Pada burung ya, pada burung suaranya dikendalikan oleh testosteron. Ya kan? Nah, ini testosteron. Ini nanti sayangnya testosteron itu akan diubah menjadi estradiol. Maka dia akan saya beri dengan nah, siapa yang akan memblok? Yang memblok adalah zinc. Zn. Zincnya dari mana? Dari biota laut. Biota laut apa? Bisa bisa nodifera, bisa yang kerang darah sama kerang nodifera. Banyak pokoknya bangsa kerang, bangsa itu tuh semuanya mengandung zinc yang tinggi. Dia mengandung aromatase blocker sehingga testosteronnya tetap menjadi tinggi, sehingga suara burung itu akan terjaga menjadi bagus, menjadi panjang begitu kira-kira. Nah, ini sama ya. Ketika testosteron tinggi, bagus itu terus apa sih hasilnya itu apa? Nih Bapak Ibu, kalau kita lihat ini efek testosteron ini, ya ini untuk spermatogenesis macam-macam di sini. Kemudian juga testosteron yang jelas. Bapak Ibu kenapa sih kok otot-otot yang laki-laki yang itu lebih besar, lebih kuat daripada yang kita, yang perempuan? Kenapa itu? Ya karena memang testosteron ini memang bekerja untuk massa dan kekuatan otot melalui dua jalur, melalui sel satelit atau melalui mionukleus. Yang mionukleus itu akhirnya nanti akan meningkatkan sintesis protein dan sebaliknya dia akan menekan kerusakan protein. Nah itulah kenapa testosteron ini juga bisa memberikan kekuatan otot. Jadi kalau pada hewan, pada ayam bangkok, wah ini sangat menguntungkan sekali. Ya ini hanya cangkangnya saja. Bagaimana kalau dagingnya? Ya tentu saja akan jauh lebih menguntungkan bagi pasien. Tapi kalau untuk hewan saya cukup
cangkangnya saja biar murah. Judulnya saja dari limbah menjadi berkah, karena selama ini cangkang itu tidak pernah tidak pernah dimanfaatkan, paling-paling dia hanya untuk ini saja, untuk apa? Untuk CA, diambil CA kan murah ya. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, kalau dia akhirnya hanya untuk meningkatkan testosteron, ya, kan akhirnya hanya meningkatkan testosteron, kenapa tidak disuntik testosteron saja? Kenapa tidak disuntik langsung testosteron? Oh, ternyata ada beberapa pertimbangan. Bapak Ibu sekalian, ini adalah saya ambil dari Tokopedia. Ini isinya adalah testosteron sibionat. Ternyata harganya sangat mahal. Satu, punya para peternak burung itu ketika mau lomba, burungnya disuntik dengan testosteron. Akibatnya apa? Memang kicauannya bagus sekali pada saat itu. Tetapi lama-lama testosteron itu akan berefek pada tubuhnya sendiri. Nanti kalau terlalu banyak dia muter-muter, akhirnya ada yang sampai mati. Nah, ini kalau Bapak Ibu masih ingat atlet itu, ya nggak? Dia selalu mengapa? Ada yang curang menyuntikkan testosteron supaya tenaganya luar biasa, supaya ototnya menjadi kekar begitu dia suntik dengan testosteron. Oh, pertama kali dia juara. Tetapi lama-kelamaan dia akan kekurangan testosteron, justru akan berbalik. Ya, itulah yang disebut dengan down regulation. Kenapa ini? Jadi awalnya ini misalnya GnRH ya, nah ini ada testosteron, kemudian ini reseptornya kan lama-lama kan dia jenuh, akhirnya lama-lama testosteronnya tinggal. Reseptor GnRH yang untuk memacu testosteron itu lama-lama habis. Reseptornya banyak kan tadinya. Nah, tapi kalau diberi testosteron terus, ya lama-lama dia nggak kuat. Reseptornya berkurang dan bahkan habis. Nah, hewan juga begitu. Nah, manusia juga begitu. Itu makanya tidak boleh atlet itu menggunakan anabolik steroid yang isinya adalah testosteron. Tidak boleh. Kenapa? Karena merugikan. Lama-lama dia tidak menghasilkan spermatozoa di tubuhnya. Lama-kelamaan dia ototnya justru akan tidak kencang lagi, justru akan menjadi lembek. Nah, itu kan makanya kalau ada atlet begitu tidak boleh menggunakan anabolik steroid. Anabolik steroid kan salah satunya adalah testosteron. Oleh karena itu kita selalu ingat bahwa jangan menggunakan testosteron secara langsung, begitu kira-kira. Bapak Ibu sekalian, ini adalah bagaimana mekanisme kerja zinc ya. Kenapa zinc kok bisa memblok aromatase? Jadi ini kerjanya adalah sebagai berikut. Zinc ini akan masuk melalui transporter. Jadi transporter zinc itu berbeda-beda. Di sini, di sel ini dia akan menempel di membran sel. Nanti ada lagi transporter yang yang di sini ketika dia mau masuk ke mitokondria, dia transporternya ZNT8. Ketika dia mau masuk ke retikulum endoplasmik, ini transporternya adalah ZNT. Tapi bahwa semua ini adalah untuk apa? Untuk masuknya zinc. Ya, jadi intinya yang pertama dia akan dicegah oleh oleh ZIP transporternya, kemudian dia akan mengaktifkan, ini juga bertindak sebagai feedback supaya menarik lebih banyak ZN yang masuk. Ketika nanti sampai di sitoplasma, sebagian dia harus diterima atau dibawa oleh ZNT8
masuk ke sini. Nah, kalau zinc yang sudah di mitokondria masuk, kemudian dia akan bergabung dengan kolesterol yang ada dari luar masuk ke sini, kemudian menjadi pregnenolon. Pregnenolon masuk ke retikulum endoplasmik begitu, kemudian dia akan diubah menjadi testosteron. Kalau sudah jadi testosteron, maka dia akan diubah menjadi estradiol oleh enzim aromatase. Sayangnya, zinc yang di sini ini dia juga masuk ke retikulum endoplasmik. Dan ternyata ini dia akan mengganggu aromatase. Gangguan bagi aromatase tapi menguntungkan bagi hewan jantan. Karena apa? Karena dengan adanya gangguan ini ada terjadi fosforilase di sini, maka tidak ada perubahan testosteron menjadi estradiol. Yang tentu saja akibatnya testosteronnya akan menjadi tinggi. Ya, jadi kalau ini adalah pemanfaatannya. Bagaimana ini pemanfaatan berbagai oyster, berbagai tiram. Waktu itu kami mengambil Anadara granosa, Pernaviridis, dan Telescopium. Ketika kami uji, ternyata zinc yang paling tinggi terdapat pada Anadara granosa, dan ini adalah sangat berbeda jauh. Oleh karena itu, yang kami gunakan adalah zinc yang dari Anadara granosa. Ini yang dari cangkangnya saja loh ya. Kalau yang ini dari dagingnya tambah tinggi lagi. Tetapi kami memang tidak terlalu aware kepada dagingnya karena ini pasti efeknya sangat bagus. Kalau di cangkangnya saja 61, pasti ini dagingnya ya jauh lebih tinggi, sangat wajar. Bapak Ibu sekalian, ini juga zinc. Ini zinc itu ternyata efeknya banyak sekali ya, banyak sekali untuk gonad, untuk dermal, nanti bisa kita dibahas sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang menarik. Ternyata salah satu bimbingan saya adalah penelitian tentang ayam pelung, itu ayam lokal yang sangat mahal. Ternyata setelah diberi perlakuan selama 56 hari, itu kita lihat saja testosteronnya ini 1 lebih, 1,42. Sementara yang lain hanya 0,8, 0,97. Memang Bapak Ibu yang saya beri testosteron terus-menerus, itu hasilnya tinggi. Tapi setelah itu, sayangnya saya lupa tidak saya masukkan, testisnya itu menjadi sangat kecil setelah itu. Nah, tentu saja ini akan mengganggu proses spermatogenesis. Jadi testosteron sangat bermakna. Kemudian bagaimana dengan pial? Oh, kalau untuk pial ternyata tidak terlalu bagus untuk di ayam. Nah, ini kenapa? Karena memang ayam pelung yang kami gunakan adalah yang sudah dewasa. Sehingga kemungkinan memang sudah tidak bisa menimbulkan pertumbuhan lagi. Ya, jadi ini memang tidak signifikan. Tapi karena mungkin ayam yang digunakan juga sudah tinggi. Nah, kalau yang CNA, ini sel yang membelah gitu, mengakibatkan sintesis proteinnya tinggi, itu ternyata juga memang signifikan. Jadi kalau kita lihat bagaimana luas vasikulus, myofibril, myofiber ya, ternyata itu memang dia berbeda secara signifikan. Ternyata memang zinc yang terdapat pada kerang atau pada tiram itu tinggi sekali efek yang sangat bagus. Ini juga pada suara. Bagaimana pada suara? Pada ayam, ini sayangnya juga ada perbedaan, tetapi tidak terlalu bagus perbedaannya, tidak terlalu nyata.
Kenapa? Juga karena ini ayam pelung yang kita gunakan sudah dewasa, jadi mungkin sudah tidak bisa mengubah. Itu sangat berbeda kalau saya gunakan di burung kenari. Nah, yang burung kenari ini kalau kita bedakan, kan di burung itu ada suara yang apa istilahnya ya, suara yang half calling itu hanya tidak terlalu panjang, tapi ada simple calling, half calling, dan full calling. Full calling ini adalah suara yang panjang. Nah, untuk burung ini adalah suara yang paling dibutuhkan. Jadi untuk burung tertentu ini dia hanya membutuhkan suara yang panjang, untuk frekuensinya tidak terlalu. Nah, dengan pemberian sing tadi, dengan pemberian kerang itu ternyata sangat nyata bedanya, suaranya akan menjadi panjang. Nah, ini bagi penggemar burung ini mungkin ini sangat sesuai ya, nanti diberi cangkang kerang begitu ya. Nah, kemudian ini juga untuk bobot badan ini ternyata untuk bobot badan yang terakhir ini, nah ini berbeda. Ya. Kemudian juga ini yang paling mencolok lagi kadar testosteron pada kenari jantan. Bapak Ibu, ini NAB itu ada natural aromatase blocker. Jadi ya sing tadi, ya sing yang terdapat di dalam kerang tadi. Hasilnya hampir 10 kali lipat Bapak Ibu kalau kita lihat. Nah, ini sangat menguntungkan ya saya kira kalau bagi pejantan. Kemudian uji itu juga dilakukan dengan imunohistokimia. Bapak Ibu, ini adalah organ siring. Siring itu kenapa yang saya ambil siring? Karena siring adalah organ yang mengendalikan suara. Saya ambil ini. Ini yang kontrol. Ini masih ada apa? Ini reseptor aromatase blocker. Ini masih ada. Ketika yang ini saya beri dengan zinc sulfat. Jadi saya mengambil zinc yang murni. Nah, ini juga mohon perhatian Bapak Ibu, kita punya kelebihan dalam hal tiram atau kerang tadi. Maksudnya apa? Ketika itu kan zat aktifnya sebetulnya zinc. Ketika saya beri zat aktif zinc, ternyata hasilnya lebih buruk dibandingkan kalau kita memberikan zinc yang asalnya dari kerang. Ini sebenarnya hilang benar kalau ini. Kalau ini masih ada reseptor aromatase, ya toh, berarti ini masih ada reseptornya. Nah, ini masih tidak reseptor aromatasenya masih ada. Tetapi kalau kita bandingkan yang di sini, ini aromatasenya sudah hilang. Karena apa? Karena sudah terblok semua. Aromatasenya hilang, berarti apa? Berarti sekali lagi tidak ada yang mengubah testosteron menjadi estradiol. Begitu. Mungkin agak cepat ya karena waktunya sudah mau habis ini Pak. Well sebentar, ini saya cepat-cepat saja ya. Ini dari organ organ otak. Otak juga begitu. Yang kontrol ini aromatase banyak sekali. Yang tengah lagi-lagi saya ambil zat aktifnya, saya hanya menyuntikkan zinc. Padahal di ini saya juga hanya mengambil zinc, tapi kok efeknya sangat berbeda. Yang ini masih banyak reseptor aromatase, yang ini sudah hilang. Ya, jadi memang sekali lagi kenapa ya kok dikasih zat aktif sendiri efeknya tidak sama. Pasti ada hal-hal tertentu zat lain yang apa? Yang berefek. Jadi ada zat lain di kerang itu yang bisa mengakibatkan aromatase diblok, sedangkan yang ini dia tidak punya, ini murni zinc tapi hasilnya tidak sesuai atau tidak bagus ya. Ini sama, ini di sel Leydig. Nah, yang kontrol ini masih ada, ini masih tercat semua. Tapi ketika saya beri
saya beri selnya, saya beri cangkangnya, ini sudah hilang, aromatasenya tidak ada. Dengan aromatase tidak ada, sekali lagi testosteron akan menjadi tinggi. Tapi ini pada tikus, jelas sekali ini di otak. Ya, jadi di otak itu juga banyak sekali reseptor aromatase yang mengakibatkan testosteron tinggi. Ini juga Bapak Ibu, kalau kita tahu, loh itu ada hewan yang dikastrasi. Dikastrasi itu akhirnya artinya apa? Testisnya sudah diambil. Tapi kira-kira dia masih punya nafsu kawin tidak? Masih loh ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena testosteron yang mendrive sexual drive itu adalah testosteron yang di otak, bukan yang di testis. Gitu kira-kira. Nah ini yang di otak ini masih banyak. Ketika saya beri cangkang kerang ini sudah hilang semua. Gitu. Nah ini kalau ini juga ayam pelung, ini yang jengger, tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Sekali lagi waktu itu ayam yang kita gunakan adalah ayam yang sudah dewasa. Jadi kenapa itu sebenarnya ada dua hal. Kalau saya menggunakan ayam yang kecil, yang ayam yang sedang pertumbuhan, saya yakin bahwa jengger-jengger atau pial itu akan menjadi berbeda signifikan. Tetapi kekurangannya saya tidak bisa melakukan pengukuran suara. Padahal ayam pelung itu yang dibutuhkan adalah lebih ke arah suara. Nah ini Bapak Ibu ini kalau diberi testosteron luar biasa. Tapi dia tidak boleh digunakan karena mempunyai side effect. Sedangkan kalau ini penelitian kami dan ini adalah kontrol. Ini ayam masih kecil-kecil loh, ini sudah punya pial yang seperti itu. Nah ini hasil dari ayam yang ayam pelung ini ya, ini adalah hasil waktu diberi cangkang kerang. Yang ini adalah testosteron. Memang hasilnya kalau testosteron itu luar biasa. Tapi ya tadi dia mempunyai side effect. Kemudian yang berikutnya ini kalau di bursa, ternyata kalau ini di bursa, ini banyak sel yang sudah rusak. Ini perlakuan loh ini. Perlakuan ini banyak sel yang sudah rusak, yang atresia. Tetapi dengan rusaknya bursa ini artinya bahwa keuntungan positif, ayam itu lebih cepat dewasa. Kan jadi kalau ayam itu semakin dewasa itu bursanya harus semakin hilang. Jadi dengan umur yang sama ternyata si ayam ini bursanya sudah lebih cepat menghilang, artinya dia menjadi lebih cepat dewasa. Keuntungan bagi kita. Alhamdulillah kalau yang di tubulis seminiferi ini hasilnya dia tidak mengganggu proses spermatogenesis. Nah ini yang terakhir saya kira Bapak Ibu, jadi dari hasil penelitian saya yang kurang lebih berapa ya 4 tahun itu kami telah bisa memproduksi Gamalus Forte. Jadi Gamalus Forte ini merupakan suplemen pakan ayam yang sebetulnya terbuat dari tadi zinc, tapi tentu saja dengan dosis dan perkiraan tertentu yang tepat. Maka harapannya dengan diberi kerang ini, cangkang kerang, maka ayam-ayam atau unggas itu akan menjadi tumbuh dengan baik, mempunyai performa yang baik. Terima kasih, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan, monggo bisa langsung atau bisa via chat box ya, Pak Moderator ya. Ya, saya kira saya mohon izin stop ya. Sudah saya tak izin stop share dulu. Mana nih ya? Oh, ini hanya share. Sudah ya. J, monggo Pak Wair, silakan.
Waktu saya kembalikan kepada Pak Wael. Ya suaranya cuman kadang-kadang hilang. Ya. Apa? Ya. Ya. Mohon maaf Pak Wael, suaranya tidak jelas. Kadang-kadang mungkin bisa diulang, Pak. Mohon maaf. Ya. Atau mungkin alat saya yang tidak anjur ya. Iya, monggo. Iya. Permisi Bu Prof, boleh bertanya? Oh, dengan senang hati silakan ya. Ya, mohon maaf saya pertanyaannya pending dulu ya. Ya, boleh. Dari tadi tidak lihat soalnya di sana juga jaringan tidak stabil masalahnya. Saya ganti. Enggak apa-apa. Ya, silakan siapa tadi yang mau bertanya ya. Yang mau bertanya silakan langsung mungkin raise hand atau langsung bertanya, soalnya diaktifkan dulu biar kedengaran. Saya juga tidak tahu yang bertanya siapa. Ya silakan, tadi siapa? Ibu Faradila ya kayaknya yang mau bertanya tadi. Ya Ibu Prof, boleh izin bertanya? Oh, dengan senang hati, silakan Ibu. Ya Ibu Prof, pertanyaan kalau pada manusia secara umum fungsi testosteron dipakai untuk kepentingan apa saja ya Bu Prof? Dan kebutuhan apa dalam tubuh sampai testosteron diubah menjadi estradiol? Iya, jadi iya sama-sama. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Jadi kalau testosteron itu memang fungsinya untuk manusia banyak sekali. Yang pertama, kalau dulu jakunnya kan belum tumbuh. Nah, tapi nanti masa remaja ada jakun. Itu kerja testosteron. Kenapa tulang-tulang dan otot-otot yang laki-laki atau remaja itu mulai terbentuk, mulai kekar, mulai itu. Kenapa ada remaja? Siapa yang bekerja? Yang bekerja adalah testosteron. Kemudian adanya nafsu kawin, nafsunya sex drive, itu siapa yang mengendalikan? Ya antara lain
testosteron. Kemudian produksi sperma. Kalau tidak ada testosteron, maka manusia tidak bisa memproduksi, manusia dan hewan tidak bisa memproduksi spermatozoa. Kemudian juga secondary seksual ini, misalnya ada kumis, ada pubik, ada bulu rambut di armpit, di ketiak, itu semua adalah hasil kerja testosteron. Nah, kenapa testosteron itu diubah menjadi estradiol? Karena kalau di hewan jantan kadang-kadang estradiol itu juga dibutuhkan untuk memasakkan spermatozoa. Tetapi alhamdulillah tadi ternyata setelah dicek di tubuh seminiferi, ternyata spermanya juga jumlahnya baik-baik saja, kemudian juga tidak banyak normalitasnya. Begitu ya. Jadi kalau untuk burung itu suara, kalau kita ingat dulu, zaman dulu ada penyanyi yang namanya Heinze, atau mungkin kalau adik-adik belum tahu ya, ada Heinze, ada Kiki. Dulu itu penyanyi terkenal sekali waktu masih kecil. Tetapi ketika beranjak remaja atau dewasa, nggak ada perusahaan rekaman yang mau merekam. Kenapa? Karena suaranya akan menjadi berubah, akan menjadi pecah. Kenapa kok begitu? Ya karena testosteron sudah mulai diproduksi, dan itu diproduksi di pita suara juga yang akan mengganggu suara, sehingga suaranya akan menjadi berubah. Begitu ya. Mungkin nanti kalau belum puas, kita nanti bisa di chat box atau WA saya juga bisa ya Ibu ya. Sementara itu dulu. Oke. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Ada Ibu Nata ya yang raise hand ya. Mbak Nata ini kayaknya ini masih mahasiswa nih Mas. Ya iya nih. Silakan. Gimana? Iya. Iya, terima kasih atas kesempatannya Ibu Prof. Di sini pertama-tama selamat siang kepada Ibu Prof dan selamat siang kepada Bapak Ibu sekalian. Di sini yang ingin saya tanyakan yaitu tadi kan dijelaskan itu kan kerang gitu kan Ibu Prof. Dan seperti kita ketahui kan kerang itu banyak jenis gitu kan Prof. Jadi semua jenis kerang dapat semua jenis kerang dapat kita ambil sampelnya untuk dalam penelitian testosteron ini Prof. Iya. Apa hanya beberapa kerang saja yang bisa gitu Prof. Terima kasih sebelumnya Prof. Iya, terima kasih sekali atas pertanyaannya ya. Jadi memang betul sekali, tidak semua ada, tetapi zinc-nya itu sangat bervariasi. Yang makanya dari 3 saya mencoba 3 tuh Anadara granosa, Anadara nudifera, kemudian yang saya nggak tahu istilah latinnya, mungkin Mbak dan Bapak Ibu di sini lebih familiar ya dengan kata-kata itu. Ada yang kerang hijau itu. Nah itu ternyata semuanya ada zinc-nya. Ini cangkang loh ya, kalau dagingnya pasti tinggi, tapi ini adalah cangkangnya. Yang paling tinggi adalah yang Anadara granosa dan Anadara nodifera. Sehingga yang kami gunakan adalah yang itu, kita pilih yang paling tinggi. Yang rendah-rendah mungkin tidak perlu. Gitu ya. Dan yang penting kalau unggas itu pencernaannya kan dia pakai ada batu-batu seperti pasir begitu ya. Nah itu keuntungan juga. Keuntungannya apa? Kalau kita membuat bubuk yang dijadikan seperti suplemen itu, kalau itu tidak halus sekali juga tidak apa-apa kalau untuk unggas. Karena dia memang di pencernaannya membutuhkan semacam pasir atau batu kecil-kecil. Kalau kita buka ayam itu kan pasti ada itu. Ya, mengapa? Karena memang unggas itu nggak punya gigi. Jadi siapa yang akan membantu ini pencernaannya? Ya adanya pasir-pasir. Jadi tidak usah khawatir kalau nanti misalnya, wah ini saya mau bikin bubuk ini ternyata tidak terlalu halus, enggak. Ya mungkin kalau masih mahasiswa atau dosen muda, silahkan monggo kalau mau bergabung dengan kami untuk mengajukan, biasanya kalau PKM ya, kalau PKM bagi mahasiswa itu judulnya kalau yang limbah-limbah itu pasti diterima, itu triknya seperti itu. Demikian juga untuk penelitian bagi dosen muda atau monggo kalau ada yang ngambil S3 itu dengan senang hati. Gitu ya.
Kira-kira mudah-mudahan sudah terjawab atau masih ada? Ya Ibu, di sini saya ingin sedikit bertanya lagi Bu, tapi terima kasih sebelumnya atas pertanyaan sebelumnya Ibu. Ibu tadi berhubung saling berkaitan dengan pertanyaan teman saya Faradila Ibu. Bagaimana jika seseorang laki-laki itu Ibu testosteronnya atau tidak memenuhi gitu Ibu? Apakah kita ketahui kan kalau testosteron itu kan sangat penting begitu Ibu, apalagi dalam laki-laki gitu Ibu. Bagaimana jika nanti tidak memenuhi gitu Ibu? Apa nanti ada efek sampingnya ke belakang begitu Ibu? Pasti. Ya kan? Kita kembalikan lagi. Fungsi testosteron adalah tadi tuh untuk otot, untuk sex drive, untuk spermatogenesis dan lain-lain. Artinya kalau tubuh kita kekurangan testosteron, nah berarti proses-proses ini juga tidak sempurna. Spermatogenesisnya juga tidak sempurna. Harusnya misalnya konsentrasi jumlah spermatozoa itu 1 juta, jangan-jangan nanti hanya tinggal 500.000. Misalnya begitu. Karena memang di tubuh kekurangan zinc. Zincnya dapat dari mana? Ya karena memang, ya makanya terapinya makanlah banyak kerang atau tiram, karena itu akan meningkatkan testosteron. Kalau testosteronnya tinggi, nah pasti karena fungsinya nanti ototnya menjadi besar, kumisnya menjadi tebal, sex drive-nya tinggi, begitu kan? Nah ibu-ibu itu yang senang gitu kira-kira. Memang faktanya seperti itu. Ya, jadi kalau kurang ya kita kembalikan. Makanya jangan sampai kalau testosteron jangan kurang deh, soalnya itu efeknya banyak sekali. Gitu ya. Oke, masih ada pertanyaan? Terima kasih Prof. Saya kira ya, masih ada yang resen itu Ibu Yuen Warela, silakan Ibu. Mbak atau Ibu, monggo silakan. Ya, Ibu Juen silakan. Ibu Juen ini dosen Fakultas Kedokteran, Prof. Oh, gitu ya. Silakan yang terakhir saja ya, Ibu Juen, karena kita harus masuk ke sesi yang berikutnya. Jadi yang resen mungkin kita sudahi dulu. Nanti kita ketemu di lain waktu. Mohon maaf ya, Prof. Tidak apa-apa. Silakan Ibu Yuen. Ya, baik Prof. Selamat pagi Prof. Selamat pagi Pak Wael. Izin bertanya. Tadi saya melihat Prof bahwa menerangkan proses penyerapan daripada ZN tersebut masuk ke dalam sel itu melalui 2 proses. Yang pertama ada proses yang masuk ke dalam mitokondria, yang kedua yaitu proses yang masuk ke dalam retikulum endoplasma. Ya. Nah, untuk mekanisme penghalangan atau penghambatan daripada hormon testosteron ini terjadi apabila ZN ini dia masuk ke dalam retikulum endoplasma, Prof. Nah, Prof, apakah secara alami proses penghalangan tersebut bisa dihambat apabila ZN itu tidak diberikan dosisnya tinggi, ataukah harus diberikan dosis tinggi dulu baru ZN-nya ini bisa menghambat produksi daripada menghambat proses testosteron itu dirubah menjadi estradiol. Mohon penjelasannya Prof, terima kasih. Terima kasih. Waduh, ini pertanyaannya bagus sekali ya. Ini pertanyaan sudah tingkat tinggi begitu ya. Jadi begini, memang harus 2 hal. Yang pertama kan dari mitokondria dulu ya. Mitokondria untuk apa ZN itu dibutuhkan? Untuk pembentukan pregnenolon. Ya kan tadi? Nah setelah pregnenolon itu dia masuk ke dalam retikulum endoplasmik. Nah di situ akan terjadi perubahan bla 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 sampai testosteron. Ya kan? Nah testosteron ini akan diubah menjadi estradiol, tapi sayangnya ada zinc yang masuk. Nah, zinc yang masuk inilah yang akan melakukan fosfatnya bergabung di aromatase sehingga dia akan mengganggu, sehingga aromatasenya itu tidak terbentuk. Jadi pertanyaannya tadi apa Ibu Yuen, apakah harus tinggi begitu baru mengganggu? Ya, betul Prof. Ya, jadi sebetulnya kita tuh sebenarnya ada batas-batas tertentu. Nanti kalau sudah tinggi baru dia akan melakukan blokernya, melakukan gangguannya. Ya, jadi intinya bahwa memang sebetulnya ZN ini
hanya akan berfungsi kalau ini sudah, jadi memang sudah dulu. Jadi kurang dulu, baru di ini set N-nya baru akan mengganggu. Begitu. Jadi selama normal-normal saja mungkin masih bisa terbentuk. Ya toh? Ini tergantung aromatasenya. Begitu aromatasenya sudah terganggu, maka dia akan tidak terjadi perubahan dari testosteron menjadi estradiol itu. Begitu ya kira-kira Ibu Juen ya. Ya, baik Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih Pak Moderator. Ya. Terima kasih Ibu Juen. Mohon maaf Prof, kita materi kedua ada kegiatan di luar lagi, jadi saya harus mengatur waktu supaya bisa terpenuhi. Baik, ya. Baik, terima kasih sekali Pak Wael. Sekaligus saya mohon pamit Bapak Ibu, para guru besar. Terima kasih sekali atas kesempatan. Monggo kalau ada kita harus misalnya ada penelitian, mari kita bergabung untuk membuat suatu penelitian bersama. Saya kira itu saja. Terima kasih sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan waktu saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih Prof atas paparan singkat, padat sekali. Saya langsung mohon pamit ya Pak Wael karena harus mengajar juga nanti semua. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Salam sehat. Prof. Demikian paparan singkat materi dari Profesor Puji Astuti. Selanjutnya kita akan kembali ke MC untuk mendengarkan arahan lebih lanjut. Kepada Ibu MC saya persilakan. Ibu MC.